di dalamnya. Amin. Biarlah kiranya cepat pulih di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ketika puji Tuhan hadir ya, Pak ya kan, udah lama kan muncul. Terima kasih, sebagaimana matahari terbit lagi. Ya oke, sebelum kita memulainya, kita akan membacakan dulu visi dan misi kita. Tunggu, kita akan dilain oleh siapa ini? Ya, Miss Kuli. Oke, visi dan misi kita, coba kita lihat. 3, 2, 1, visi. Menjangkau yang terhilang dan mengembalikan yang tersesat serta memberikan pertumbuhan iman. Misinya menyediakan fasilitas pemberitaan firman Tuhan. Berikan pesan. Dan kita akan masuk doa keluarga yang sudah cukup lama kami bacakan. Kita doa bersama. 3, 2, 1. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami akan memulai peribadatan kami, biarlah Roh Kudus sendirilah yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Semua yang terlibat dalam mengambil bagian dalam pelayanan, biarlah urapan yang sudah dapatkan mereka terus mengurangi mereka, sehingga setiap pujian penyembahan dinaikkan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar jika kami sudah menyampaikan isi hati Tuhan bertentang hubungan dengan Engkau, biarlah pengurapan dan pengajaran yang kepadanya terus mengalir sehingga semua kami boleh mendapatkan pemahaman pengertian bagaimana kami bangun hubungan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu, dan di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Ibu Lina, doa siapa? Silakan. Wow. Sehat sembuh, amin. Amin. Sehat sembuh, amin. Amin. Ya, doa buat kesembuhan di tempat ini. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Untuk Tuhan kami kembali di tempat ini. Kami ingin memberikan terbaik dalam kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hadirat kembali memberikan kembali tempat ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang untuk jalan Kau bukakan dalam nama Yesus. Karena kami percaya apapun Allah yang selalu dekat bersama kami, yang menyediakan setiap apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Bapa. Kami buka ibadah kami malam hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau kuasai setiap kami Tuhan. Bebaskan setiap kaum kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan pujian dan penyembahan berasal dari hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sepakat setiap ibadah doa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat keluarga KJG Tuhan. Kau berkati keluarga ini. Kau pakai keluarga ini semakin hari semakin dahsyat. Biar kuasa-Mu menyertai setiap keluarga ini Tuhan. Kau uapi setiap mereka juga anak mereka Tuhan. Biar semasa anak muda mereka Tuhan, Kau pakai semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Menjadi generasi muda yang akan menjadi dampak bagi setiap dunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa bagi Pak Kawin, bagi Israel. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Biar Kau berkati Tuhan. Di mana yang melangkah Tuhan, ada kuasa yang menyertai Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami memberkati keluarga Bapak ini dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan anak-anaknya dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pakai keluarga ini Tuhan. Terus Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan setiap kembali kami di tempat ini dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami rindu Tuhan. Bangsa Indonesia dilawat oleh Engkau Tuhan.
di mana akan mengadakan pemilu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar akan Indonesia semakin hari semakin baik Tuhan. Di mana Tuhan anak-anak Tuhan memuji dan menyembah Engkau di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau lawan bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di bangsa kami ya Bapa. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan apartemen di tempat di mana kami tinggal di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap jiwa-jiwa ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap mereka Engkau bukakan hati mereka Tuhan. Ada satu kerinduan mencari-Mu di tempat ini Tuhan. Bersama-sama menyembah Kau di tempat ini Tuhan. Kami serahkan apartemen ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menginginkan apartemen ini semakin hari semakin baik Tuhan. Siapapun pemimpinnya Tuhan, Kau urapi, Kau berikan roh takut akan Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan di mana kami tinggal ke dalam tangan-Mu Tuhan. Keamanan terjadi bagi kami Tuhan, dan kami nyaman tinggal di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu di dalam tangan-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah Kau bekerja atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati dengan kelimpahan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan menjadi berhasil ya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu menyertai setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kepada kami di dalam tangan-Mu. Kami serahkan kepada doa ini dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Teman-teman ibu nanya buat datang bersaki. Ini perspektifnya mana? Gue ulang tahun ya. Iya, berikan tepuk tangan buat ibu yang ulang tahun. Ya. Siapa lagi yang ulang tahun? Bro Joker. Oh iya. Lalu Bro Joker ya. dapat kado. Iya, gignya mana? Siapa lagi ulang tahun yang ulang tahun? Mari. Pak Sofia. Sama juga. Waduh. Aneh. Bentar ya, yang ulang tahun ke depan biar kita buat bersama. Haleluya. Bapak di surga bersyukur, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami yakin dan percaya kesehatan dan berkat-berkat dan berkelimpahan menjadi bagian setiap anak Tuhan. Secara khusus untuk Pak Sofian, thank you, terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan umur panjang. Kami bersyukur untuk semua yang terus Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Kekuatan Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidupnya. Tahun-tahun ke depan penyertaan semakin nyata di dalam setiap apa yang dia kerjakan. Tuhan menjadikannya berhasil. Keluarga bahkan seluruh keluarga besarnya, Tuhan Yesus memberkati. Juga Ibu Nina, Tuhan terima kasih Tuhan memberkati dirinya. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, oleh kuasa biur Tuhan Yesus, dan Engkau sembuh, sehat, kuat,
dan pulih dalam nama Yesus Kristus. Biar urapan kesembuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami mengalir dengan penuh kekuasaan dalam kehidupan Ibu Rina. Di dalam nama Yesus, demam, sakit penyakit berbahaya, virus, bakteri, alergi, infeksi, lepas dalam nama Yesus. Oleh kuasa Tuhan Yesus, dan kau sembuh, jadilah kau kuat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih juga untuk Pak Yoga Tuhan. Berbagi Pak Yoga di hari lebih ajaib lagi. Karena kuasa kasih pengurapan yang sudah padanya terus bermanifestasi. Dimanapun dia berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan surga. Tahun-tahun penyertaan-Mu sungguh ajar dalam hidupnya. Tahun-tahun ke depan kami yakin dan percaya perkara-perkara besar terus akan kerjakan dalam setiap kehidupan menjadi kerinduannya. Biarlah Tuhan sendirilah yang mengabdinya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa syukur. Ya, menjadi berdoa bersama saya. Amin.
Kalau kami ada di tempat yang kami tahu pada Tuhan yang sudah berpakaian lakukan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat berkat-berkat yang terlimpah daripada-Mu saja. Yaitu berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, apapun yang Tuhan sudah rencanakan dan peliharakan dalam hidup kami, baik keluarga, rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, bisnis, usaha. Kami percaya itu semuanya dari hikmat Tuhan saja, sehingga kami boleh melakukannya dengan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar saya duduk diam mendengar firman-Mu, dengan setiap firman yang kami bicarakan di tempat ini, itu boleh merema dalam hati dan pikiran kami, itu boleh berbuah-buah lebat di halaman kemuliaan nama Tuhan, dan semua kami kembali senantiasa diperbaharui, diperlengkapi untuk lebih dan lebih mengenal Tuhan kami yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Kami percaya seluruh keluarga kami dimanapun berada, baik orang tua, adik, kakak, anak-anak, sekarang dari tempat ini kami bawakan ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan ke bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami percaya mereka memeliharakan, Engkau memeliharakan mereka sebagaimana Engkau memeliharakan kami. Mereka diberkati sebagaimana Tuhan memberkati kami. Setiap firman yang kami dengar tempat ini, mereka juga akan mendengar di tempat lain, sehingga kemuliaan hanya kembali bagi nama dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, berkati semua hati semua yang sangat berkati tempat ini yang Tuhan kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh sehat, kita boleh berkumpul, bukan karena kekuatan kita, namun karena kasih setia Tuhan. Satu kesaksian siang ini juga saya mengalami hal yang sama mungkin seperti Ibu rasakannya. Ada sedikit gangguan, serangan, tapi saya punya kewajiban, punya tanggung jawab bahwa saya harus melakukan sesuatu. Ada anak-anak beberapa orang sih, tapi saya harus melakukan mendidik mereka, mengajar mereka karena mereka sedang PTS, mau ya. Baik itu juga saya merasa lelah banget. Jam 5 sore, setengah 6 saya mulai merasakan meriang. Yesus Tuhan gimana nih? Saya udah ngomong ke siapa? Kayaknya ntar saya digantiin aja gitu. Wah, ini bagian kamu gitu ya. Ya sengaja juga sih, saya jadi terang ini masih video bagi firman. Tapi udahlah yang udah biasa aja. Tapi saya tahu Tuhan baik. Kenapa ya? Karena dari saya usia remaja, saya sebetulnya Tuhan sudah tetapkan gitu. Kamu suatu saat akan menjadi saksi ke bangsa-bangsa. Bahkan ke bangsa-bangsa sendiri nggak mungkin ya. Tuhan masa sih bangsa-bangsa di Indonesia sudah puji Tuhan gitu ya. Saya nggak tahu saya bakal Tuhan bawa suatu saat atau pada saat saya kerja Tuhan bawa keliling-keliling bangsa-bangsa. Tapi bukan untuk melayani, memang bukan untuk saya firman. Tapi saya nggak pernah punya bayangan, punya pikiran bahwa saya suatu saat waktu saya masih di Medan, Jakarta, memang di Jakarta tadi. Saya nggak pernah punya pikiran bahwa saya suatu saat akan Tuhan bawa keluar Jakarta. Buat saya itu emes gitu ya, di luar dari nalar saya. Saya datang dari keluarga broken home, kami papi berpisah, bercerai, berantakan amburadul deh, nggak jauh dari Pak J. Cuma Pak J itu mungkin orangnya kriminal. Cuma Pak J itu mungkin orangnya kriminal karena dia di luar pengawasan. Kan udah bertobat Pak, ini kan udah berlalu prosesnya. Saya itu nggak kriminal begitu, kriminal di dalam hati dan pikiran saya. Setiap orang itu bilang kamu yang baik-baik gitu ya. Saya kan selalu dalam lingkungan gereja biasa toh, orang Batak kalau anak-anaknya di gereja setiap minggu. Cuma hidupnya amburadul sampai Kamis. Jadi saya mungkin nggak ada Tuhan kok segitunya gitu saya. Kayaknya enggak. Tapi waktu saya dengar bahwa Tuhan panggil saya, Tuhan pakai saya tanpa ada yang nyuruh Roh Kudus tiba-tiba bilang maju minta dibaptis. Saya kaget. Keluarga saya semua nggak ada yang dibaptis selang kecuali ibu tiri saya. Saya pikir, aduh, apa harus selang mungkin kan? Tapi karena memang saya mau menyerahkan diri saya percaya kalau saya ikut Tuhan, saya mau benar-benar saya baca firman. Apa yang menjadi rencana Tuhan itu bikin hati dalam hidup saya. Sampai detik ini, tidak sekalipun saya pernah meminta-minta. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin pernah, tapi saya nggak keluarin dari mulut saya. Jadi saya berdoa, Tuhan saya perlu ini. Kadang-kadang nggak perlu berdoa, sering saya saya bingung, wah Tuhan kok luar biasa ya. Sebelum saya nikah sama hamba Tuhan juga begitu ya, maksudnya jadi hal-hal kecil yang kita percaya Tuhan sudah tanamkan hati kita pelihara ya. Untuk kesaksian itu saya mau sampaikan bahwa kalau Tuhan ngomong serahkan diri, berarti langsung ikut. Saya mau dibaptis Pak. Mungkin kalau saya itu impakasinya langsung ke situ karena saya
waktu itu lagi menggebu-gebu ya lagi diri berharus pertolongan Tuhan bagi saya. Oke, sekarang kita masuk ke firman dulu. Firman ini diambil dari Oke, Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, kalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan Dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ternyata memang ada ayat ini. Jadi sebetulnya bukan serta-merta saya menyerahkan diri dibaptis, saya langsung jreng-jreng, bisa langsung berubah. Bapak Ibu, tante, ternyata setelah saya menyerahkan diri untuk dibaptis, proses saya harus jalani. Dimana proses itu bukan karena dari Tuhan mau proses saya supaya saya berubah, enggak. Karena saya udah nggak tahu proses juga diproses, tapi itu karena dosa ternyata. Karena saya tidak percaya dengan sepenuhnya, karena saya dengan setengah-setengah hati. Saya pikir dengan jreng menyerahkan diri dibaptis, berubah, gitu ya, kayak film-film kartun. Enggak, ternyata semua itu diawali dengan penyerahan diri dan pengakuan bahwa kita mau ikut Tuhan. Dan itu semua saya harus jalani dengan mengenalkan firman Tuhan hari lepas hari. Saya baca firman, bahkan kalau bisa dibilang karena waktu itu saya masih muda banget ya. Jadi saya punya waktu untuk baca, saya punya waktu untuk duduk diam, baca firman. Setelah saya berumur beberapa puluh tahun kemudian, setelah saya dewasa, baru saya paham semua firman yang saya baca dan benar yang saya lakukan, yang saya baca. Setiap saya tetap nggak pernah mau jauh dari rumah Tuhan, beribadah, tetap punya komunitas-komunitas yang menguatkan, yang saling support. Nah, saya selalu dengar itu firman, Tuhan pernah ngomong sama saya, Tuhan pernah ngomong begini sama saya, ini semua saya sudah baca. Saya semakin berkati. Makanya waktu Tuhan subuh, Tuhan minta saya maksudnya tunjukkan kepada saya apa yang Dia sudah sediakan, yaitu kabarnya. Saat itu saya ini, Tuhan, dari remaja saya minta seseorang yang takut Tuhan, bukan pendeta Tuhan. Saya masih tetap dengan pemikiran saya sendiri bahwa padahal sudah baca firman, sudah paham bahwa apa yang baik, apa yang benar Tuhan akan sediakan. Yang baik yang benar itu mestinya begini. Walaupun saya masih belum berubah. Saat itu saya 31 tahun. Saya pikir, iya Tuhan, saya minta dari umur 14-15 tahun yang takut Tuhan, tapi nggak ada Tuhan juga kali. Jadi saya pikir, adalah itu pengusaha yang takut Tuhan, yang setidaknya udah selesai, udah siap semua. Terus saya jari-jari tinggal masuk, gitu ya, tinggal masuk, dia pembantu. Itu pokoknya betul-betul apa yang saya pikirkan, apa yang pemahaman saya tentang firman Tuhan. Tuhan sudah sediakan bentuknya yang mudah tanpa mau mengalami proses. Itu sama sekali tidak benar. Sebab Tuhan di sini berkata, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Saya pikir, saya nggak bisa mengerjakan, Tuhan yang mengerjakan semuanya. Ternyata salah. Maka Tuhan mau, Tuhan bisa bekerja kalau kita aktif, kalau iman kita proaktif melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Nggak jalan sendiri, nggak tiba-tiba jreng-jreng, saya langsung berubah dalam pikir saya, terus hidup saya juga jadi makin berkati, uang saya melimpah. Untuk beberapa orang mungkin itu bisa terjadi. Untuk beberapa orang yang memang punya kapasitas, yang punya kemampuan menerima semua berkat Tuhan yang berlimpah, tidak jadi jatuh atau tidak berbuat dosa, mungkin dia. Pada saat itu saya datang dari keluarga yang memang broken home, yang nggak punya dasar, yang betul-betul istilahnya masih jari dari diri, masih cari siapa nih idol gue gitu ya. Saya harus punya idol siapa, masih mungkin kalau ada saat itu ada Korea, mungkin idol saya Korea, nggak ketemu hambanya ya.
Tapi saat itu saya jadi, oh, dan ayat ini ada mengerjakan, ya. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau tidak melihat bapaknya mengerjakan. Tuhan Yesus tadi mengatakan bahwa aku loh mengerjakan ini karena bapakku. Lalu saya dengan sekonyong-konyong pikir, oh hamba Tuhan, enggak. Oke lah ini anak Tuhan, tapi kan masa lalunya begini. Tuhan bilang ini, terus saya bilang Tuhan oke deh. Saya waktu mau terima hambanya saya masih bilang, dulu saya doa dulu ya, doa puasa. Saya doa puasa, padahal nggak usah doa puasa lagi. Tuhan sudah tetapkan. Terkadang kita datang ke gereja, kita berharap kita masuk dengan segala pergumulan dan segala akses baggage kita yang melimpah, jadi banyak pertanyaan, banyak keinginan, banyak kemauan. Kita pikir Tuhan akan menjawab semua doa kita. Just like no. Tuhan tahu apa yang menjadi beban hidup kita, tetapi bukan karena beban hidup kita itu kita harus datang kepada Tuhan. Dengan beban hidup kita yang ada itu, kita datang kepada Tuhan meminta agar iman kita bersatu dengan Roh Tuhan, dan Roh yang ada di dalam kita aktif bersama-sama dan memampukan kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Jadi bersama-sama, bukan saya mau begini, Tuhan mau begini, kita dipertemukan, bukan. Jadi bersama-sama kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan, bersama-sama kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bersama Tuhan kita bisa tahu mana yang menjadi bagian kita. Saya yakin dan percaya setiap kita yang punya masalah datang ke tempat ini minta semua masalahnya diselesaikan Tuhan. Tapi sesungguhnya Dia sudah mengerjakan dan menyelesaikannya bahkan sebelum kita datang ke tempat ini. Kita sudah tahu sebetulnya setiap doa kita itu kita sudah tahu apa jawabannya. Tuhan boleh yang ini, kita sudah tahu kalau nggak bisa yang ini, tapi kita ngotot. Kita pikir dengan kita datang lebih rajin, kita pikir dengan kita datang lebih tekun, ini jawaban Tuhan ini akan berubah. Enggak, kita datang ke sini hanya untuk minta supaya Tuhan mampukan saya hidup hari lepas hari di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita itu yang terjadi. Karena kalau kita melakukan apa yang bukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, berarti kita menuruti keinginan daging. Berarti kita udah nggak sejalan sama Tuhan. Kalau kita nggak sejalan sama Tuhan, nggak ada damai sejahtera. Apa-apa rasanya nggak benar, apa-apa rasanya berantakan, kok nggak sesuai dengan keinginan. Karena kita nggak tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Untuk itu kita semua datang beribadah untuk sama-sama mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi hidup kita. Ya. Jadi kita terus kalau kita datang ke ibadah dengan Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sungguh Tuhan baik bagi hidup kami. Tuhan sungguh Tuhan peliharakan keluargaku, anak-anakku, kesehatanku, rumah tanggaku, pekerjaan, bisnis, usaha. Mengucap syukur saja, percaya semua yang menjadi beban hidup kita Tuhan sudah jawab dan itu pasti terjadi. Dan yang baik, apa yang baik, yang benar dan mulia itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Oke, Roma 5 ayat 17, saya tolong. Karena kita percaya di Roma 5 ayat 17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan hidup anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu di perjanjian lama kita semua sudah pasti nggak bisa menggenapi hukum Taurat, karena hukum Taurat itu ada berapa ratus pasal ya. Jadi di sini dikatakan karena dosa Adam dan Hawa itu semua kita sebelumnya hidup itu udah ada yang benar deh. Semuanya itu udah ambrado, misalnya udah jatuh dalam dosa, mungkin sebaik apa, mengorbankan apapun itu nggak akan tertebus kecuali dengan Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya di dalam Yesus Kristus kita itu harus tahu, kita itu harus mengenali diri kita bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan dan dikuduskan dan sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Bukan karena doa kita, bukan karena puasa kita, bukan karena kehendak kita, tapi memang benar-benar karena Tuhan sudah melayakkan setiap kita. Tetapi karena firman ya, tetapi semua kita masih punya pemikiran tentang perjanjian lama, bahwa kita harus baik dulu untuk Tuhan mengasihi kita. Kita memang hidup baik itu wajib. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita.
kita memang hidup benar, itu harus, karena firman Tuhan katakan apa yang baik, yang benar, yang mulia itu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tetapi kita harus benar-benar menghidupinya. Kita taat, kita berdoa, kita beri perpuluhan, kita beri persembahan, itu bukan karena kita mampu. Orang yang mampu juga banyak Bapak Ibu yang beri perpuluhan, persembahan. Orang yang nggak mampu juga memberi, bahkan di Alkitab sendiri cuma sepeser, seperak, 2 perak. Yang mampu memberi persembahan, bukan itu yang melayakkan mereka, tapi darah Yesus yang sudah tertumpah, itulah yang melayakkan kita semua. Dengan adanya kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita itu, disitulah kasih kita juga mengalir. Kita mau memberi, kita mau ambil bagian dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu perpuluhan, persembahan. Bukan karena hukum Taurat lagi, bukan karena kita terpaksa, bukan karena kita, pokoknya biar orang lihat yang memberi, bukan. Tapi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Manusia yang lahir baru bukan lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kita sudah menerima kasih Allah Bapa yang begitu luar biasa, itulah yang kita harus bagikan. Jadi apabila kita memberi dari hati kita, bukan karena Taurat lagi, apabila kita mau mengasihi orang lain, mungkin hanya dengan sepeser yang kita miliki tadi, mungkin hanya dengan persembahan dan perpuluhan yang memang wajib kita lakukan sebagai orang yang memang sudah diberkati terlebih dahulu, kita mau memberi dan mengasihi orang lain karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita mau baca di jadi kita harus mengenali pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan atau Allah Bapa kita itu harus sempurna. Caranya bagaimana ya? Caranya terus semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin pengen tahu. Gak apa-apa deh, mungkin sehari ini gagal baca 1 ayat aja udah ngantuk banget ya, kadang-kadang kalau saya baca 1 ayat udah ngantuk, ya tahu ya udah jalan. Tapi tetap saya paksain 1 ayat 2 ayat dari mulai yang tadinya baca sampai mendengar yang saya bilang audio Bible, sampai yang sambil masak saya harus pakai audio Bible karena udah gak ada waktu kan kita ibu-ibu ya, kadang-kadang mau duduk diam kayaknya nggak ada waktu ya kan, mau beres-beres, mau ini, mau kamar mandi ini. Tapi tetap saya lakukan. Hari ini gagal, besok coba lagi, besok gagal, coba lagi usahanya, besok gagal, karena dengan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan dan kasihnya dan janji di firman itulah kita berusaha, kita baru paham, kita baru sadar bahwa ternyata apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah pernah dikasih visi buat kita, apa yang sudah pernah Tuhan taruhkan di hati kita yang baik yang benar, itu yang terjadi. Ya, seperti saya bilang masa lalu, saya nggak pantas, nggak layak. Buru-buru Amerika ke Singapura aja agak pantas gitu ya maksudnya. Tetapi apa? Tuhan waktu pertama kali bawa saya kerja langsung dari Medan pindah ke Jakarta, karena saya mengamalkan SMA saya di Medan ya. Ya langsung bawa saya ke Jakarta. Itu juga melalui jalur, maksudnya biasa. Ada pendaftaran di radio kan, ada pendaftaran, oke saya ikut daftar, sampai akhirnya masuk, sampai akhirnya saya harus tinggal di Jakarta, sampai akhirnya saya harus kerja, jadi belum beri 3 tahun saat itu, sampai kontrak saya habis, saya mikir apa dong, masa Tuhan bilang mau beli sana kemarin, saya nggak mungkin ya kayaknya ya, terus tapi oke, tapi udah terjadi kan, maksudnya saya udah keliling Indonesia, burung-burung kalau kita pakai uang sendiri, gimana caranya gitu kan? Terus saya pikir, oh iya benar. Lalu saya pikir udah berarti cuma sampai di sini. Saya pikir ya, kalau keluar negeri salah dengar gitu ya. Dari mudah kan. Terus lalu saya ternyata terima travel, boro-boro punya channel ya Bapak Ibu, Om Tante, nggak punya channel, nggak punya keluarga di Jakarta, keluarga saya kaya juga saya nggak pernah datangin minta duit nggak pernah ya. Maksud saya apa dahsyatnya dalam Tuhan itu, nggak masuk di pikiran dan maksudnya saya terima di travel, ujuk-ujuk istilahnya kalau saya bilang ujuk-ujuk. Kenapa? Tapi sebetulnya saya tahu Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah tunjukkan jalan-jalannya. Cuma saya masih setengah hati. Saya pikir, aduh, masa sih Tuhan nyoba sih, masukin lamaran. Saya masuk juga tanpa ini ya, tanpa channel, tanpa kenal, masuk aja gitu. Gagal terima, langsung ke dokter dari Amerika, ke Jepang, ke Bangkok. Saya bingung. Oh ini yang dimaksudkan Tuhan. Jadi gini, kita sebetulnya nggak pernah harus, bukan saya bilang nggak harus working hard ya, working hard itu harus wajib. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri bekerja melayani jalan dari daerah ke daerah. Dia nggak stagnasi cuma di aja, entar juga doa-doa dan terkutuknya ya. Jadi kita harus tetap melangkah. Kenapa? Melangkah dalam iman bersama dengan Tuhan. Setiap firman
sampaikan, yang kita sudah dengar, yang kita lakukan, pasti deh. Apalagi anak-anak kita yang bertumbuh dalam hadirat Tuhan, bawa mereka terus dalam hadirat Tuhan. Doakan mereka hari lepas hari. Karena dengan begitu kita mengenal Bapa kita siapa, kita juga mau anak-anak kita mengenal Yesus Kristus Tuhan siapa. Karena dengan mengerti, karena kita mengenal Bapa kita juga mengenal diri kita. Apa yang harusnya kita terima, apa yang harusnya kita dapatkan, itu semua dalam janji-janjinya pasti digenapi. Amin. Otoritas Allah. Mari kita baca dulu Galatia 2 ayat 20. Dalam pengenalan Yesus Kristus Tuhan, dan kita juga akan mengerti bahwa ada otoritas Allah dalam hidup kita. Otoritas Allah dalam hidup kita yaitu dari awal-awal dibilang ya, kuasai dulu dan taklukkanlah, itu oke dalam kejadian pasal apa? Perjanjian Lama, dan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Selalu ingatkan akan diri kita sendiri bahwa aku hidup. Setiap kita hidup itu ada purpose, ada tujuan dari Tuhan. Apa tujuannya? Hidup setiap kita untuk senantiasa bergantung kepada Yesus Kristus Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkatnya. Hidup oleh iman Anak Allah yang sudah menyerahkan dirinya untuk aku, berarti ini sekonyol-konyol bukan sekonyol-konyol. Sepenuhnya kita harus, apapun yang menjadi rencana dan target dalam hidup kita ini, kita harus serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya, saya tahu bahwa kalau Tuhan berkehendak, apapun yang saya lakukan dalam kebenaran firman-Mu, saya percaya itu yang akan terjadi. Kenapa? Saya setiap harinya juga begitu. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong, apa yang saya harus lakukan? Setiap habis satu tahun, 2 tahun, saya selalu bilang, Tuhan tahun ini saya harus gimana? Tuhan, saya tahu Tuhan punya otoritas dalam hidupku. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Apa yang saya lakukan tahun ini? Saya harus melangkah oleh Tuhan. Oke Tuhan, saya melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kalau sudah melangkah, percaya, beriman, dengan kita mengaktifkan iman kita dan percaya, Allah untuk bekerja mendatangkan kebaikan dari setiap hidup kita. Kenapa? Karena kadang-kadang setiap kita baru melangkah aja udah jeng-jeng, udah ada halangan ya, kayak tadi. Saya baru pagi-pagi semangat, udah bawain buku, baca, tiba-tiba demam, tiba-tiba sumeng. Ini benar-benar Tuhan, apa ya yang terjadi? Tapi enggak bisa semua itu kayak saya tahu enggak senang. Iblis tuh enggak senang melihat kita jadi saksi. Iblis tuh enggak senang melihat kita melangkah. Iblis tuh enggak senang melihat kita jadi berkat buat orang lain. Saya beberapa kali ngalamin ini. Saya tahu kalau ketemu misalnya sama orang, saya tetap memberkati. Ini dari sini aja tangan bisa jadi loh Mas Bayi. Darah Yesus terjadi. Tuhan, apa yang terjadi? Tapi enggak, kalau saya selalu mengajarkan, kalau kamu udah lihat, lakukan. Dan satu kali ini juga pernah terjadi baru awal tahun kemarin. Dia sudah berikhtiar, saya mau memberi ini. Terus lalu satu ibu itu bilang, aduh Pak, makasih Pak, gitu ya. Terus enggak nih, kita mesti cari ini mana. Terus akhirnya ada keluarganya dari ibu ini ya, ibu balai ya. Terus beri aja sama orang ini, karena dia pasti dia terima. Jadi gini, setiap Tuhan sudah suruh keluarkan, lakukan, itu loh ya. Itu yang sulit, itu yang sangat sulit. Satu kali saya juga gitu, saya pelayanan. Lalu saya berdoa, Tuhan tolong berkati tempat ini, saya menjadi berkat gitu ya. Karena saya tahu firman saya, firman dari keluarga saya mungkin tidak sehebat dari hambanya kalau Pak Jeng jawab, karena saya menggantikan. Saat itu saya menggantikan namanya. Saya bilang, Tuhan, gimana ya? Tapi saya tetap melangkah, saya bilang, Tuhan penyertaan sempurna. Setelah selesai khotbah, itu Pak Jeng, biaya Natal 20 sekian juta. Mereka dong ya, wih besar-besaran dari Natalnya. Sementara pohon Natalnya terbuat dari keranjang telur yang itu yang pakan telur. Keren, kreatif. Terus budget yang ada untuk Natal hanya sekian juta, 10 lah bikin ya. Sementara
budget berapa, rencana lokal mereka sekian, mereka budget yang ada 10, lalu ditutup dengan kita mencukupkan dengan berkat yang daripada Tuhan. Jadi mereka tidak ada minus atau utang gitu, atau ada yang memberkati tiba-tiba jreng sekian puluh juta untuk memenuhi budget Natal kita, enggak. Jadi kan kita mencukupkan dengan apa yang ada. Sehingga ya Tuhan mencukupkan dengan apa yang ada, sedikit besar, gerejanya bagus, terus jemaatnya juga aduh sukacita kalau saya salah-salah diberkati. Terus saya menyampaikan habis menyampaikan firman amin, keluar dong amplop PK ya. Saya pikir wah diberkati begitu, ini kan maksudnya berkat hambanya kok saya. Tapi saya terima, begitu saya terima saya bilang beri. Ini kok Bapak sama Tuhan. Ini kok Bapak sama Tuhan, kok saya sekarang ngerasain gitu. Beri, lepas. Saya bilang ini saya harus diberkati, saya bilang gitu ya. Ini benar-benar luar biasa loh. Ada orang Natal ratusan juta, kamu puluhan juta aja kecil beberapa juta. Itu luar biasa. Terima kasih ya Pak, saya terima. Tapi saya bagi dengan kantong kolektor. Nah di situ saya baru ngerti, oh saya nggak pikir tuh, saya nggak pikir ini kan uploadnya Pak Jadi, mesti kan saya balik ke beliau. Udah masuk, baru saya pikir pas mau masuk ke taksi, waduh, betul ditanya, ini yang mana? Udah saya berkati, karena saya tahu dia nggak bakal ada komplain soal itu. Karena beberapa kali kami mengalami hal yang sama, dan itu kalau nggak salah juga tahun lalu akhir tahun ya. Jadi saya pikir ternyata kita lebih diberkati memberi daripada kita menerima. Sungguh-sungguh luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu saya sudah lebih diberkati Tuhan. Jadi otoritas yang daripada Tuhan diberikan pada kita bukan karena kita bisa, karena kita, jadi kita nggak bisa menggunakannya hanya oh ini kan bagian saya, ini kan seharusnya memang hak saya. Karena kita udah nggak, kita orang benar itu udah nggak seperti itu lagi, udah nggak selfish, udah nggak egois lagi. Kenapa? Karena Tuhan bilang kita ini sudah cukup sangat diberkati. Kesehatan saya dari saya, suami dan anak-anak itu, aduh Tuhan baiknya setengah mati luar biasa. Sakit juga balik 3 hari, pilek sembuh. Ya, apa-apa yang saya berat, penderitaan, beban, bahkan tagihan soalnya berat ya, semua orang alami. Ya nggak sih, anak bertumbuh, kuliah, anak ini. Nah kita cuma tinggal datang berlutut pada Tuhan, bilang Tuhan tolong. Kami nggak punya siapa-siapa lagi. Kalau Pak Jadi sudah nggak punya orang tua, sudah saya berikan dari saya punya mami, tapi udah sama keluarganya. Terus saya pikir kita punya orang tua siapa? Kita punya Tuhan. Jadi waktu saya prinsipnya hamil dengan hambanya sekalipun, waktu saya bilang Pak, ini duit udah habis, kamu duduk berdoa. Saya bilang pertama kali dia. Terus kok santai banget sih ya? Aku ini terbakaran, udah panas sih. Semua kurang. Loh, kamu kok menunjuknya ke saya waktu kamu nikah sama saya, kamu tahu saya siapa? Nama Tuhan. Nah, kamu juga kan aku juga Bapak di surga iya. Bapak nikahnya sama saya. Enak ya ngomongnya. Saya berusaha Tuhan dan Roh Kudus melihatkan saya. Saya suruh pilih dia. Waktu itu ayat keren. Nggak panjang-panjang Tuhan bilang waktu saya memutuskan untuk menikah Pak Jadi. Percaya saja. Apa ini Tuhan apa yang bisa kayak dengar sampai begitu loh kalian. Saya pengen itu dengar jaminan apa kira-kira Tuhan mau bicara sama saya. Nggak ada, cuma percaya saja. Satu kata itu, 2 kata itu betul-betul sangat lengkap sama saya. Percaya saja berarti saya bukan percaya sama dia, tetapi saya percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Dia yang sudah memberikan hambanya, dia yang sudah memberkati saya dengan keadaan anak yatim. Saya walaupun papa mama saya masih hidup, saya awal gede-gede sendiri sebenarnya. Saya itu semuanya Tuhan yang menjamin. Langkah saya harus kemana pun, mau datang kemana pun, saya tanya Tuhan dulu. Kamu pernah kecewa sebegitu enggak Tuhan? Enggak, terus saya pilih. Waktu hambanya bilang, kan saya hamba Tuhan, kamu misalnya ke saya hamba Tuhan. Oh ya saya Tuhan ampuni saya. Waktu saya sadar itu, semenjak itu saya nggak mau berlarut-larut kalau ada masalah, ada apa saya cepat-cepat selesaikan. Pak, kita nikah sama-sama, kamu untuk kasih doa sendiri. Kita tuh jangan sambil berdoa berdua, kecuali mau pergi pelayanan mau berdoa berdua. Tapi kalau kita bersekutu, kayak apa ya doa sopaan gitu atau apa gitu ya, dia punya perhubungan, dia datang. Tapi saya syukur dalam doa saya juga. Tuhan saya tahu, hamba dia nggak pernah ngomong. Ya kalau kesulitan, susah, pelayanan kan apa kan dia nggak pernah ngomong. Tapi ini dia ada story kalau namanya itu masalah sudah beres, dia kalau cerita, aku gini. Wah, juga saya pikir bisa menanggungnya sendiri. Karena kita perempuan kadang-kadang
kekurangan bawang aja udah ngomel. Aduh, bawang udah habis nih, gue mesti ke pasar. Dia enggak, masalah-masalah besar, masalah pelayanan, masalah dalam pergaulan teman-teman itu dia nggak pernah cerita. Dan itu sangat memberi saya pelajaran. Masalah duit juga dia nggak pernah cerita. Terus karena dia nggak pernah cerita, makanya dia suka bilang ini, gimana lebih gede daripada orang-orang lain. Karena dia nggak pernah cerita, saya nggak tahu dia nggak punya dong. Saya udah pikirnya, Pak ini. Ya, terus dia bilang, aku bilang ini, kok sih? Kapan? Ya buat aja. Itu lama ada. Saya pikir berarti dia punya tabungan dong. Oh, terus masuk itu lagi pulang ini. Ya udah aku ya nanti lah waktunya. Saya pikir dia punya saving gitu ya. Oh gede dong. Saya tahu kan punya joint account ya. Pas itu, kok ada kok dia gede banget kan? Ternyata dia memang pada saat dia betul-betul butuh. Karena kan bukan gitu. Belum ada tempo aja yang tak ada tahun depan dipikirin sekarang ya nggak sih? Yang bulan depan dipikirin hari ini. Wah masih jauh. Terus kalau ini perkawal dengan kami sekarang sudah ribut gitu. Kapan tanggal berapa tanggal segini? Masih lama kok. Kan hidup kita 30 hari. Saya kan modelnya dari gaji bulanan saat itu. Ini kan kita ini malam dan itu 30 hari. Oh ini kejauhan ya Pak ya kejauhan saya bilang. Jadi setiap saya minta nih bentukan memang dia bilang memang betul ada yang saya pilih. Aku percaya Tuhan kasih. Aku percaya kamu sangat diberkati. Aku percaya apa yang aku butuhkan dan perlukan Tuhan sudah sediakan. Ya tapi belum nyampe. Ya tapi on the way. Oke. Jadi benar-benar sangat saya itu udah nggak bisa ngomong gitu kan. Jangankan sama suami, sama anak-anak juga saya selalu, aduh saya ada rasa khawatir dari ibu ya. Kamu tuh harus begini, suami saya juga ingatkan begini aja. Kamu kan percaya ya Tuhan, dia cuma titipan ya. Kita itu dia cuma titipan, dia cuma Tuhan kasih melalui kita ngegedein nanti dia hidup sama Tuhan. Oh iya ya. Kadang-kadang kita sebagai tua khawatirnya terlalu lebay ya sih sampai harusnya kita langsung berpikir nanti harus sama ini begini harus begini. Ternyata enggak. Nah itu yang kadang-kadang saya masih sampai hari ini masih bergumul supaya Tuhan beri saya hikmah, supaya Tuhan beri saya senantiasa terus menerus ketaatan dan kerendahan hati untuk selalu mendengar firman-Nya itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita perlu diingatkan. Kadang-kadang kita lupa siapa kita. Kita lupa jati diri kita. Kita lupa siapa Bapak kita, bahwa Dia Allah yang luar biasa. Dia sudah menyediakan apa yang kau butuhkan. Bahkan sebelum kamu untuk berbuat dosa, Dia sudah mengampuni. Bahkan sebelum apa yang kamu pikirkan, kamu dengarkan yang ada di dalam hatimu, itu sudah Dia sediakan bagimu. Dahsyat ajaib ya. Seharusnya nggak satu pun kita dari anak Tuhan yang merasa khawatir. Kenapa? Kita manusia baru yang sudah diperlengkapi. Kita istilahnya sudah hidup dalam kebenaran, dan kita harus melengkapinya. Kita harus isi dalam hidup kita agar jiwa kita terus menerus dibaharui, terus menerus bisa connect sama kebenaran firman Tuhan. Masukin dengan Tuhan setiap hari, setiap hari. Apa yang menjadi berkat Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan dan otoritas Tuhan dalam hidup kita. 2 Korintus 9 ayat 8. Korintus, ya. Di sini kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bukan cuma berkecukupan, tetapi berkelebihan. Apa yang kelebihan itu untuk apa? Untuk sesuatu yang material bukan. Berkelebihan itu untuk benih yang harus kita kembali tabur. Ya, kita sudah dapat roti nih. Zaman dulu kalau zaman Yesus cuma roti ya istilahnya ya. Terus kita dapat roti banyak berlimpah, tapi kita simpan kan pada saat nggak akan tidak bisa dimakan gitu ya. Jadi kalau sekarang kita sudah menerima benih, kita harus sowing, kita harus tabur lagi. Nah taburan-taburan sekecil apapun itu yang untuk kita rasakan, aduh kayaknya nggak ada artinya deh. Goceng tukang parkir 10.000 misalnya siapa yang bisa kita,
Tapi nggak salah Bapak Ibu. Kenapa? Kita mulai dari hal-hal kecil. Hari lepas hari kita tahu bahwa kita juga akan bisa memberi lebih dari yang kecil itu. Kita bisa lebih mengasihi orang lebih lagi dan lebih lagi. Karena memang Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat supaya di laut mati. Ya, laut mati itu kan berima, terus berima nggak ada keluar, nggak bergerak loh. Laut mati itu nggak bergerak, air cincin aja sampai jadi garam dan jadi batu istilahnya mengeras ya. Nah untuk itulah kita semua dipakai. Kenapa? Kita ini yang jadi berkat, bukan hanya berkat materi, bukan. Yang saya maksudkan juga di sini berkat rohani. Apa yang kita dapat di tempat ini, kita boleh bagikan ke teman-teman. Saya awal-awal ikut Bible School, saya sampai malu sama Pak Jenny. Saya lihat orang di food court aja, di food court sana nggak jauh sekali kan. Kakinya bengkak sampai nggak bisa jalan. Saya bilang, ini ibu tuh kasihan banget ya, udah harus kerja, kakinya bengkak, cuci buat jalannya begini. Dan masih muda, saya pikir Tuhan, apa ya yang menjadi keluhan itu? Tapi nggak mau tahu deh. Saya pikir saya mau berdoa, karena memang kita diajarin untuk selalu berbagi. Apa yang kita bagikan bukan hanya materi saja, kita berdoa. Saya datang, ibu maaf, dia kan kayaknya bukan Kristen gitu ya. Jadi saya maaf, ibu maaf, ibu lagi sakit ya. Bu, mau gak saya doa buat ibu? Oh mau, tapi saya doanya Kristen Bu. Dan saya pilih untuk mendoakan ibu supaya ibu cepat bisa ini lagi, kuat lagi. Terus saya doa. Saya malah lupa jadi mungkin bagian pikir si Udi belum lagi ada gitu ya. Saya doa Tuhan dalam nama Yesus. Saya percaya ibu ini kembali kekuatan pulih dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau mengasihi ibu ini sebagaimana Engkau mengasihi saya. Kalau saya bisa sehat kuat, saya percaya ibu ini juga berhak menerima kesembuhan, berhak menerima pemulihan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hadir bukan cuma untuk orang Kristen Bapak Ibu. Kita rugi kalau kita nggak ambil bagian itu untuk bersama-sama kerja dengan Roh Kudus, meminta kekuatan, meminta pemulihan, meminta mujizat dan kesembuhan. Kita yang rugi. Ya, orang lain aja mau sembuh. Bahkan kita mau doain mau tumpah dia terima supaya sembuh. Karena betul-betul bisa sangat kesakitan. Mukanya pas itu kaki itu sampai kayak nggak ada pori lagi misalnya mendung. Orang lain aja mau. Kita sudah punya Allah dalam hidup kita yang harus kita aktifkan, yang harus kita bangun, yang harus kita bukan hanya diberi makan. Oh itu udah hidup, nggak mungkin diberi makan lagi. Dia hidup bahkan lebih besar dari kita bisa bayangkan. Roh yang kita punya itu bagaimana supaya tetap aktif roh Tuhan itu. Kita harus aktif membagikannya ke sekeliling kita. Kita harus aktif berdoa buat orang-orang yang membutuhkan. Kita harus aktif mengalirkan perkataan-perkataan berkat. Kita harus aktif mengalirkan perkataan-perkataan firman. Tanpa begitu kita jadi nggak aktif. Jadi kita kalau lagi sakit, aduh gua lagi sakit nih tidur masuk kamar. Kita jadi nggak aktif. Yang harus kita lakukan saat kita tahu kita sakit, dalam nama Yesus, kuasa bilang Tuhan Yesus itu yang memulihkan aku. Dalam nama Yesus, kuasa bilang Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan dan menguatkan tubuhku. Dalam nama Yesus, tubuhku adalah baik Allah. Aku percaya kuasa bilang kembali memulihkan dan menguatkan aku. Perkatakan firman, jangan lemah. Kalau kita lemah, kalau kita kecil, padahal Tuhan kita besar dari apapun yang ada di dunia ini. Jangan kebawa perasaan, aduh rasa-rasanya aku begini, kemaskan semua hal-hal keluh kesah itu, kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Terima, bukan terima lagi sudah ada di dalam kita, tapi kita harus ikut bekerja sama dengan Roh Allah itu untuk mengebaskan dan kembali menerima kasih karunia anugerah itu. Gak bisa cuma melempem. Mari sama-sama kita kembali menghidupkan Roh Allah yang ada dalam hidup kita, sehingga semua yang baik, yang benar, yang mulia, apa yang Tuhan sudah siapkan itu boleh mengalir dari hidup kita. Amin Bapak Ibu semua. Amin ya, firman Tuhan. Bapak di surga dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Kami punya Allah yang besar dan ajaib. Kami percaya Roh-Mu yang besar yang dalam hidup kami akan kembali berbuat, akan kembali melakukan kebesaran dan mujizat-Mu dalam hidup kami maupun di orang-orang sekitar kami yang kami temui. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati untuk senantiasa berdoa bagi teman-teman dan sahabat-sahabat kami. Beri kami kehausan dan kerinduan untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya dalam berkat-berkat materi, namun berkat rohani. Untuk yang lemah kembali Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Untuk yang letih kesulitan berkat Tuhan angkat dalam nama Yesus. Karena kami tahu kekuatan kami datang dalam Yesus Kristus Tuhan saja. Kami gak mampu Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang
Iya, pesan Tuhan yang kita dapat bahwa Roh Tuhan sudah ada di dalam kita. Amin. Berarti kita nggak perlu lagi minta-minta, tapi kita aktifkan. Amin. Kalau sakit ya kita nggak mau sakit, kita bilang saya sudah sembuh. Amin. Perlu duit kita nggak perlu minta lagi sama Tuhan. Kita berdoa dan kita bertindak aktif, bekerja, berusaha. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Isuli, luar biasa. Amin. Ya, memang dia imannya ke saya lebih banget. Tapi saya tadi tolong beriman itu ke saya, beriman kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Nanti Tuhan memberkati saya kan ngalirnya juga ke kamu. Amin. Apa yang dia sampaikan itu benar ya. Saya tuh akrab dengan NT. Dia suka lihat karena nomor rekening kita kan berdua, jadi nggak ada yang tersembunyi. Setiap kali dia lihat, dia hilang. Setiap dia perlu sesuatu, dia hilang. Tapi heran, pas waktu itu, kok ada? Dengan itu maka dia belajar. Haleluya. Amin. Dia beriman kepada Yesus Tuhan. Buat kita tuh kalau enti terus aja Tuhan kirim nomornya. Kalau dia kirim nomor yang panjang, tadi lalu Pak kirim satunya. Amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ya, itulah dia ya. Sebelum naik khotbah mau sampai firman dan tadi dia ada sedikit cari tuh ya. Yang gak suka tapi roh lagi jauh besar dari Bapak dan saya udah dijadwal. Haleluya, kan bisa. Kamu harus sampaikan firman Tuhan dan yakin dan percaya pada waktu Bapak di tempat ini bukan kamu lagi yang ngomong, tapi dia berulang berpuasa yang haleluya. Dunia sembuh. Amin. Sembuh. Pak Jody sembuh. Amin. Pak Firly juga sembuh. Berikan Tuhan. Haleluya. Ini kita selesai pada kita akan berdoa sebentar sampai berdiri. Haleluya. Kemurahan lebih dari kemurahan-Mu yang luar biasa di dalam setiap hidup kami. Sungguh nyata Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah mendelegasikan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada. Saya tidak pernah lagi punya kuasa di dalam setiap hidup kami. Sakit penyakit tidak lagi punya kuasa dalam hidup kami. Kemiskinan, penderitaan sudah tidak punya lagi
kuasa dalam hidup kami. Sebab ada kuasa ilahi bekerja dengan luar biasa di dalam setiap hidup kami. Kami sehat, panjang umur, kami diberkati Tuhan. Bahkan keluarga kami, keluarga yang diberkati Tuhan. Bisnis usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Kalau Bapak berdoa juga untuk rekan teman sahabat, kami berdoa untuk Ibu Eni Halim dan seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Baik sebagai notaris, Tuhan memberkati dia. Bahkan usaha pekerjaan, kesehatannya, Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Tony Pronto, hamba serahkan Pak Tony seluruh dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati juga seluruh keluarga besarnya, kesehatannya Tuhan memberkati, bisnis pekerjaannya Tuhan memberkati. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus customer baru Tuhan datangkan, keuntungan dilipat gandakan, sehingga melalui nama Tuhan lah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Dan kami akan menjadi pribadi yang sebelumnya Engkau sendiri memberkati kami. Kekasih Tuhan kembali dengan hati sejahtera, istirahatlah malam hari ini. Engkau istirahat dengan teduh dan tenang, sehingga Tuhan memperbaharui kekuatan kesehatan tubuhmu, dan Engkau bangun dengan tidak kurang satu apapun, menikmati anugerah Tuhan pada esok hari. Anak-anak dan tinggal kepada dan terimalah berkat di tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan hindari kau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan dan kuat kuasa terus menyertai kita semua. Dari saat sekarang ini hingga kali datang yang kedua kali menjemput kita di alam dunia, bahkan sampai selama-lamanya.
Kenyataanmu sempurna. Ya apa-apa, gue ini baru pulang. Kita foto aja di sini. Ayo foto dulu. Yang ulang tahun mana nih? Mari, ayo foto. Biar cepat. Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Potong kuenya, potong kuenya.